Dan karena dalam kondisi depresi berat gitu, hayalan saya jadi kemana-mana. Sebetulnya seberapa tidak baik-baik saja psikis Mas Saat itu Zaki? Ya. sangat tidak baik saja dengan narasumber, dengan orang yang merasa tersinggung dengan pemberitaan, hal-hal kayak Kemudian gitu dia kan. merasa berkuasa. Iya gitu. Ancaman-ancaman juga dulu sering saya alami. Dan pembaca juga saya ajak untuk membaca karya saya bukan sebagai buku sejarah, tapi sebagai buku yang imajinatif. Makanya di novel ini sebenarnya seksualitas itu bukan sebuah hiburan. Terus juga seks yang berhubungan dengan ritual gitu, ritual Eksploitatif dan mekanik sekali. Iya, sampai kepada sesuatu seks yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berselamat bertemu kembali di podcast Inilah Interview bersama saya Darmawan Sepriosa. Bersama kita telah hadir seorang sastrawan, Zaki Yamani. Teman-teman yang seangkatan saya akan segera mengingat nama seorang ketua OPEC di zaman dulu, tapi beliau adalah seorang seorang sastrawan yang baru-baru ini mendapatkan 2 anugerah. Pertama pada tahun 2021, novelnya Kereta Semar Lembu menjadi juara penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Dan baru-baru ini tahun 2022, sebetulnya hanya beberapa waktu yang lalu, karya yang sama mendapatkan menjadi karya prosa terbaik pilihan Tempo kalau saya tidak salah. Mas Zaki, mungkin kita bisa mulai. Sebetulnya ya saya tahu Mas Zaki adalah seorang wartawan. Apakah pada saat menjadi wartawan juga mulai menulis prosa? Jadi saya mulai menulis prosa itu sebenarnya sejak tahun 2002. Tahun 2002, bahkan sebelum menjadi wartawan. Nah dulu cita-cita saya memang ingin jadi seorang novelis, belajar menulis gitu. Tapi seorang kawan dekat waktu itu bilang, katanya kalau mau jadi novelis yang baik harus jadi wartawan dulu. Oh iya. Jadi saya memulai karir lah sebagai wartawan. Agar dia bisa mendeskripsi dengan baik. Iya, melatih disiplin menulis dan lain-lain gitu. Akhirnya saya memulai mencari-cari pekerjaan sebagai wartawan dan dapatlah jadi wartawan di Pikiran Rakyat Bandung tahun 2003 gitu nggak salah. Tapi ya akhirnya jadi tersesat di jurnalistik selama belasan tahun. Dan terlupakan cita-cita sebelumnya ya? Agak terlupakan gitu. Akhirnya novel pertama saya yang saya tulis 2002 itu baru selesai saya kerjakan di 2012. Jadi yang John Masrum ini bukan? Bukan, novel Bandar gitu. Oh oke. Bandar, Keluarga, Darah dan Dosa yang Diwariskan. Itu novel pertama saya. Jadi proses pengerjaannya 10 tahun karena ya itu tadi ya saya mengerjakannya sambil belajar dan juga sambil mengerjakan tugas-tugas jurnalistik. Dan baru terbit tahun 2014. Jadi total itu ya 12 tahun. 12 tahun. Untuk bisa dari awal menulis sampai kemudian terbit. Tapi yang saya tahu dan yang saya baca justru Bandar ini begitu muncul dia sudah mulai melambungkan nama Mas Zaki kan? Iya, waktu itu masuk 10 besar Kusala Khatulistiwa. Oh. Novel pertama langsung masuk 10 besar. Di Kusala Sastra. Tahun berapa? 2014 kalau 2014 yang menang tuh oke ya, bukan? Saya lupa pemenangnya saat itu. Tapi saya tidak sampai masuk 5 besar sih, hanya masuk di dalam 10 besar saja gitu. Dan yaitu karena itu novel pertama terus masuk 10 besar, saya diundang juga ke Ubud Writer Festival WRF di tahun 2014 juga kalau nggak salah, 2014 apa 2015 gitu. Kayaknya di sana saya bertemu dengan banyak penulis, sharing dengan penulis-penulis luar negeri juga gitu. Banyak belajar lah ya hal-hal yang saya pelajari. Kalau yang dikatakan orang yang kemudian menasehati Mas Zaki untuk menjadi wartawan dulu sebelum menjadi seorang penulis, apakah memang benar seperti itu? Ya memang banyak penulis besar yang memang memulai karirnya jadi wartawan dulu. Ernest Hemingway misalnya gitu. Terus kalau di Indonesia Mohtar Lubis, kemudian Antatur gitu. Mereka berlatar belakang wartawan dulu kan.
Jadi saya pikir ya memang saya harus menjalani karir sebagai wartawan dulu untuk membangun disiplin sebagai penulis. Dan memang betul sih, karena wartawan kan menulis setiap hari ya. Betul. jadi ketika saya menulis, mulai bergerak ke wilayah sastra, disiplin itu sudah terbangun. Dan disiplin menulis setiap hari. Vocabulary juga. Iya, vocabulary bertambah. Terus juga saya jadi punya kesempatan secara tidak langsung melakukan riset terhadap persoalan-persoalan hidup manusia kan. Betul. Karena memang basic penulisan sastra saya itu di genre realisme awalnya. Betul. Kemudian baru belakangan saya mencoba eksperimen dengan genre surrealisme dan lain-lain gitu. Tapi awalnya itu 2 novel pertama itu saya sangat realis kan. 2 novel pertama setelah Bandar apa? Pusaran Amuk gitu. Pusaran Amuk. Oh. Pusaran Amuk. Itu lebih banyak bercerita tentang pengalaman pribadi sebetulnya sebagai wartawan, karena berlatar belakang ceritanya setting media, bisnis media masa, politik. Buku pertama Mas Jaki yang saya baca itu adalah kumpulan cerpen Helena ya. Oh, Helena. Helena dan Waktu Helena. Ya. Waktu Helena. Saya melihat bukan sejauh sebetulnya, secupat pengetahuan saya tentang susastra, banyak sekali kira-kira kental dengan katakan semacam realisme magic atau magic realism ya, realisme magis lah ya. Yang konon katanya dikembangkan oleh Gabriel Garcia Marquez. Nah, apakah memang ini sesuatu yang disengaja setelah tadi realisme di 2 novel pertama, atau kemudian menemukan secara tidak langsung? Sebetulnya kalau Waktu Helena itu ada sebuah situasi yang agak berbeda saat menulis itu. Saya menulisnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena waktu itu saya mengalami serangan psikis yang cukup berat. Dan menulis jadi semacam terapi buat saya untuk mengeluarkan pikiran. Dan karena dalam kondisi depresi berat gitu, hayalan saya jadi kemana-mana. jadi akhirnya banyak melibatkan. Saya tidak punya intensi awalnya untuk melakukan pendekatan realisme magic magis realisme itu gitu, realisme magis itu. Tidak punya intensi ke sana, ya menulis begitu saja gitu, mengeluarkan imajinasi saya gitu tentang banyak hal. Tapi ya kemudian kebetulan saya juga di tahun itu. Tahun berapa? Tahun 2016. Di tahun itu saya juga mendapatkan tawaran untuk menerjemahkan buku karya Juan Rulfo. Juan Rulfo ini dianggap sebagai gurunya Gabriel Garcia Marquez. Iya, yang Meksiko itu ya? Iya. Bukan. Judul novelnya Pedro Páramo. Oh ya, oke. Nah, dari sana saya mulai belajar genre realisme magis itu seperti itu gitu. Tapi waktu saya menulis Waktu Helena, saya belum belajar tentang itu sebetulnya. Betul. Jadi ketidaksengajaan aja sebetulnya. Kalau saya boleh tanya, sebetulnya ketika katakan saja berada pada kondisi tidak baik-baik saja, sebetulnya seberapa tidak baik-baik saja psikis Mas saat itu? Zaki, ya. Sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau boleh, ya saya mengalami gejala depresi berat, tidak bisa tidur hampir 1 bulan, terus tidak tidur sama sekali. Kalaupun tertidur mungkin hanya beberapa menit, kebangun lagi. Gitu. Jadi kan itu mempengaruhi kesehatan juga ya? Iya, saya berada dalam kondisi yang lelah terus menerus gitu. Nah di saat-saat saya tidak bisa tidur itu, daripada akhirnya kan saya berpikir rugi saya kalau tidak melakukan apapun. Betul. Jadinya setiap hari saya menulis 1 cerita. Itu berdasarkan apa yang ada atau apa yang pernah dirasakan, dipikirkan? Yang dirasakan saat itu saja. Ada ide apa saat itu saya tulis, 1 malam 1 cerita, 1 malam 1 cerita. Setelah selesai ada 10 cerita, saya ulang lagi, baca ulang, perbaiki lagi. Jadi itu relatif cepat sebetulnya proses penulisan Waktu Helena itu. Iya. Karena mungkin dalam 1 atau 2 bulan tuh udah selesai keseluruhan naskah bukunya. Gitu. Betul. Nah kemudian itu cukup efektif untuk cukup melegakan lah gitu, cukup melegakan pikiran, karena
imajinasi yang sifatnya gelap itu ya saya uraikan. Mungkin Kang Darmawan juga bisa baca nuansanya, kan sangat gelap sekali kumpulan cerpen itu. Dan ya akhirnya saya menjalani pengobatan. Saya jadi pasien psikiater sampai saat ini masih menjalani pengobatan sudah berapa tahun? 6 tahun. Kalau apa namanya apa yang berada di belakang semua itu? Ya analisa awalnya sih beban pekerjaan sih sebagai wartawan. Ya? Apakah karena memang bersangkutan dengan tanggung jawab juga? Artinya beban sebagaimana berat pun kalau orang tidak bertanggung jawab. Ini juga apa? Ya tahu sendiri dalam dunia kewartawanan tekanan sangat berat kan. Tidak sekedar deadline dengan narasumber, dengan orang yang merasa tersinggung dengan pemberitaan, hal-hal kayak gitu. Kemudian dia merasa berkuasa. Iya gitu. Ancaman-ancaman juga dulu sering saya alami, teror lewat telepon, dicari-cari sampai ke kantor redaksi. Gitu. Kalau boleh saya tahu apa yang ditulis waktu itu? Banyak. Karena saya mengalami hal yang juga seperti itu, bahkan saya mengalami hal yang agak lucu lah ya. Ya, saya biasanya menulis di wilayah politik atau yang terkait dengan korupsi dan lingkungan hidup. Tiga hal ini kan cukup sensitif. Betul. Banyak pihak yang merasa dirugikan kan dengan tiga isu besar itu. Betul. Ya, karena saya merasa punya ketertarikan aja terhadap tiga bidang itu. Jadi tulisan-tulisan saya pasti lebih banyak berkaitan dengan tiga isu itu. Ya apalagi kalau terkait korupsi ya gitu. Pasti banyak orang yang tersinggung. Mengirimkan orang-orang suruhan itu untuk mencari menekan gitu ya. Apalagi bagaimanapun bahkan mengerahkan aparat juga. Meskipun ini dekat, Bandung kan termasuk daerah ya. Jadi nuansanya kan, dan ya namanya Bandung ya segitu-gitu wae lah orang gitu. Saling kenal gitu. Ya tekanan itu cukup berat dan berpengaruh pada psikis saya, selain juga masalah-masalah internal kantor saat itu gitu ya. Jadi saya dalam kondisi depresi berat dan akhirnya ya bisalah lahir Waktu Helena sebagai buku yang sangat depresif menurut saya. Kalau saya sampai sekarang kalau baca ulang buku itu. Tapi sambutan publik terhadap Waktu Helena ini kalau menurut saya bagus sekali ya. Ya banyak yang terkesan sih dengan buku itu. Mungkin karena bukunya sangat depresif dan menceritakan banyak aspek psikologis dari sosok-sosok. Nah, mengapa kemudian ketika dua novel pertama itu realisme, kemudian Waktu Helena yang tadi diakui sebagai ketidaksengajaan, kalau saya tidak salah, mengapa di Lembu yang paling tidak saat ini sudah dapat 2 penghargaan itu justru yang baru ini, yang terpleset ini yang kemudian dikembangkan? Saya jadi menemukan keasikan sih ketika 2 buku pertama saya yang bergenre realisme akhirnya ketika setelah 2 buku itu terbit merasa saya tidak menawarkan hal yang baru dari sisi cerita di dalam realisme karena kenyataan yang sesungguhnya lebih aneh lagi. Gitu kan. Ya kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang aneh yang belum berhasil saya masukkan ke dalam cerita di 2 buku itu gitu. Jadi saya merasa agak sedikit bosan dengan pendekatan realisme gitu dengan 2 buku itu. Kemudian ya saya mencoba mengarang bebas aja lah. Saya bebaskan imajinasi saya gitu dan bagaimana caranya mengawinkan antara pemahaman saya tentang kehidupan, minat saya terhadap sejarah dan imajinasi liar saya terhadap banyak hal gitu. Akhirnya saya bereksperimen lah dengan buku ini. Di Lembu ini. Dan saya menulis Lembu ini sebetulnya sebagai proyek sampingan dari penulisan saya di novel sebelumnya. Jadi saat menulis Lembu sebelumnya ini. Itu yang kedua itu? Yang ketiga ada judulnya Perjalanan Mustahil. Yang dari Lisboa ya. Lisboa itu betul. Jadi saya sedang menulis itu, stuck, terus tiba-tiba ada ide baru yang ide ini tidak nyambung dengan novel yang saya kerjakan. Jadi saya menulis kerangka
sebuah kerangka novel baru lah gitu. Ya itulah Kereta Semar Lembu. Jadi saya menulis secara paralel tuh. Betul. Menulis Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, juga menulis Kereta Semar Lembu. Mas ini kan tadi dikatakan Mas Jaki meramu data sejarah, hal-hal yang pernah terjadi, sesuatu yang jadi fakta di masyarakat, dengan katakan saja pikiran-pikiran yang agak apa kita sebut nyeleneh, ganjil atau apapun namanya. Cara memasukkannya bagaimana biasanya? Ya saya mencoba memerdekakan diri. Pertama, kan saat menulis tuh ada serasa beban ya, apalagi ketika menulis aspek sejarah, bahwa saya harus akurat. Betul. Tapi saya sedang menulis sebuah karya sastra gitu. Akurasi tidak jadi sesuatu yang utama di sana. Betul. Dan kenapa tidak saya masukkan saja unsur-unsur mitologi ke dalamnya gitu. Dan juga imajinasi saya tentang banyak hal. Akhirnya ya saya meramu itu dengan apa ya, istilahnya menjahit semua aspek itu menjadi sebuah cerita yang memiliki benang merah, yaitu sejarah gitu sebenarnya benang merahnya. Perjalanan Kereta Semar Lembu ini kan saya mengambil kerangka waktu 150 tahun lah kurang lebih gitu ya. Nah, bagaimana menghidupkan sebuah sosok atau satu sosok manusia selama 150 tahun kan tidak mudah sebetulnya. Betul. Akhirnya saya menggunakan imajinasi untuk membuat cerita ini terkesan logis. Iya. Dan pembaca juga saya ajak untuk membaca karya saya bukan sebagai buku sejarah, tapi sebagai buku yang imajinatif. Betul. Walaupun ada unsur sejarah di dalamnya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu saya jahit sedikit-sedikit. Memang agak susah sih proses kreatifnya ya. Susah karena tadi ada fakta sejarah yang di satu sisi harus diinikan gitu ya, harus disampaikan, dan ada keinginan untuk memasukkan unsur imajinasi itu. Jadi akhirnya ya berkelindan lah gitu antara sejarah dan imajinasi. Pembaca buku ini kalau menemukan, tadi kan dikatakan bahwa Semar Lembu ini ditemukan ketika sedang menulis satu proyek yang lain soal perjalanan mustahil yang dari Lisabon itu. Tiba-tiba ketemu Semar Lembu ini bagaimana? Saat sebetulnya itu tidak proses yang tiba-tiba ya. Jadi saat itu saya punya ide untuk menulis sesuatu tentang kereta, karena saya suka sekali dengan kereta. Sejak kecil saya sudah berkenalan dengan kereta, karena kalau mudik waktu kecil dibawa oleh orang tua dari Bandung ke Cianjur tuh naik kereta gitu. Jadi saya punya imajinasi sejak lama tentang kereta sebagai makhluk yang besar gitu, jalannya yang lurus dan entah menuju kemana gitu. Itu sudah nempel di kepala. Nah, kemudian saya mendengarkan sebuah lagu barat, lagu rock and roll gitu, yang bercerita tentang seseorang di Amerika yang melakukan perjalanan keliling Amerika menggunakan kereta tanpa pernah bayar sepeser pun. Terus saya dengarkan lagu ini, bagus ini lagu jadi di sebuah novel. Apalagi ada satu lirik di dalamnya yang buat menyentuh sekali perasaan saya. Liriknya kurang lebih bilang kayak gini, jika saya mati, bantu saya untuk kuburkan tulang belulang saya di rel kereta, agar setiap hari saya bisa mendengar kereta lewat. Siapa orang ini? Orang ini di judul lagu itu di dalam lagu itu disebutkan bernama Boomer. Itu karya rekaan aja sebetulnya. Karena kan di beberapa mitologi Amerika itu ada beberapa hal yang faktual juga, misalnya Johnny Appleseed gitu kan. Kemudian siapa lagi tuh yang bikin kereta juga? Tapi ini mitologi lebih. Ya cerita karangan penulis lagunya saja, Boomer Story. Mungkin berdasarkan kisah nyata, saya tidak tahu juga gitu ya. Nah, akhirnya saya berjanji pada diri saya menulis novel tentang kereta. Gitu. Ini ya saya coba. Pertama menulis novel tentang kereta, tapi kemudian mengapa ketemu dengan tokoh yang katakan saja di sana juga kan, kalau saya baca ulasannya Seno, dia bicara soal erotisme dan segala macam di sana. Itu baru belakangan saja sih dalam proses kreatifnya. Ya ketika saya ingin bercerita tentang kereta, saya harus punya seorang tokoh cerita kan. Saya berpikir, mencoba kreatif, akhirnya saya wujudkanlah tokoh bernama Semar Lembu ini. Gitu. Kemudian hal-hal yang berbau erotis juga itu bukan intensi saya untuk mempertontonkan seksualitas, gitu. Tapi untuk menggambarkan seksualitas dalam spektrumnya yang beragam. Makanya di novel ini sebenarnya seksualitas itu bukan sebuah hiburan.
dalam pandangan saya sebagai penulisnya. Tapi saya menunjukkan spektrum seksualitas dari yang murni karena cinta sampai sesuatu yang sangat eksploitatif, pelacuran gitu kan. Terus juga seks yang berhubungan dengan ritual eksploitatif dan mekanik sekali. Iya, sampai kepada sesuatu seks yang sangat indah gitu, yang terwujud dalam munculnya bunga-bunga rambut tapak dan lain-lain gitu. Tapi ya banyak pembaca yang salah mengerti. Karena memang begitu banyak. Seberapa banyak? Banyak sekali memang adegan itu muncul dalam komentar-komentar di WA atau dalam beberapa diskusi buku, pembaca buku ini datang, mereka mengapresiasi cerita Semar Lembu ini, tapi komplain ini terlalu banyak adegan seksnya gitu. Saya ini yang saya bisa bilang ya kalau dibaca ulang, seks yang saya tampilkan itu dalam spektrum yang beragam itu, dan saya ingin spektrum itu memberi warna pada keseluruhan cerita saya. Oke, saya seks sebagai hiburan. Mungkin saya salah ya, tapi ketika saya membaca tulisannya Mas Seno di Tempo 8 Januari lalu, kalau saya tidak salah, itu seolah-olah menahbiskan Mas Jaki sebagai seorang sastrawan yang mengusung genre realisme magis tadi. Bagaimana tanggapan untuk itu? Ya. Apakah memang akan konsisten di sini? Enggak juga sih. Saya merasa proses karir saya sebagai penulis dan proses kreatif saya belum selesai. Saya masih ingin melakukan banyak eksperimen dengan karya sastra. Betul. Dan saya tidak memilih genre tertentu untuk dijadikan jalur khusus buat saya gitu. Saya masih ingin mengeksplorasi banyak hal. Kalau dalam pandangan Mas Jaki sendiri, seberapa banyak sastrawan Indonesia saat ini yang berada, atau mungkin sebetulnya tidak harus ini ya, sebagaimana juga Mas Jaki, tidak harus mereka rigid berada di jalur itu, tapi sempat misalnya tulisan-tulisannya kental dengan realisme magis ini? Saya sebenarnya tidak terlalu banyak membaca novel Indonesia saat ini. Itu karena ada beberapa alasan personal. Betul. Tapi yang saya lihat, saya pernah perhatikan dari analisis orang-orang tentang penulis Indonesia, kayak misalnya Eka Kurniawan. Betul. Mungkin Linda Krisnanti juga banyak ngomong. Iya, Linda Krisnanti juga banyak bercerita tentang mitos dan lain-lain gitu kan. Tapi saya suka agak terkejut ketika misalnya orang membandingkan Kereta Semar Lembu ini, wah ini berbau cantik itu lukanya Eka Kurniawan nih gitu. Saya agak kaget karena saya tidak membaca bukunya Eka Kurniawan. ya mohon maaf karena karena saya ingin menempatkan diri saya buku itu ada di saya sejak ini yang pertama, tapi belum saya baca juga. Sempat dibaca. Saya juga punya bukunya, istri saya yang membaca buku itu, tapi saya belum sempat membacanya gitu. Dan karena saya itu yang merasa diri sebagai seorang yang masih belajar. Betul. Saya mencoba belajar dari karya-karya yang menurut saya bisa jadi bahan pelajaran gitu. Makanya saya lebih banyak membaca tuh karya-karya penulis lama gitu, kayak Pramudia, Ahmad Tohari, Muhtar Lubis gitu. Terus Sultan Takdir Ali Sabana gitu, yang di Indonesia ya, kalau yang di luar. Apa yang menarik dari Takdirnya kalau Muhtar Lubis kan sejarah. Mereka bercerita banyak sekali tentang sejarah. Betul. Itu karena saya punya minat besar terhadap sejarah. Terus kemudian dari penulis luar saya belajar dari Amin Ma'ruf, Gabriel Garcia Marquez, Juan Rulfo, Cormac McCarthy, gitu, Toni Morrison. Saya lebih banyak membaca karya-karya mereka. Gitu, Cormac dalam banyak hal kan agak ini ya, The Road misalnya. The Road sangat muram, sadis, dan tapi kan menimbulkan harapan kan cerita dia tuh. Betul. Nah, saya ingin belajar dari mereka gitu. Dan karena saya ingin seperti mereka, saya ingin mencapai tahap pencapaian sastrawi yang seperti mereka capai gitu. Oke, Mas, kembali ke soal yang tadi itu, ketika ada deraan yang paling besar itu, kemudian Mas Jaki mencoba untuk juga, kalau dalam interpretasi saya terhadap apa yang tadi dikatakan adalah mencoba meramu antara pengobatan yang medis dengan menulis. Seberapa efektif? Kalau buat saya sih ya efektif, cocok, karena saya bisa
kalau saya lagi kambuh tuh kan saya mengalami kegelisahan yang tidak terjelaskan. Itu disadari? Artinya kalau sekarang disadari, kalau dulu enggak. Di awal-awal tuh saya merasa frustasi karena saya tidak tahu saya sedang berada dalam kondisi apa. Yang dalam tanda petik menyadarkan bahwa kita berada dalam kondisi itu siapa? Istri? Karena saya rutin berkonsultasi dengan psikiater. Dan psikiater yang menyarankan saya untuk istilahnya mengkategorisasi emosi. Kalau saya lagi seperti itu, ini apa sih gitu sebetulnya. Akhirnya kan saya jadi bisa membedakan antara kondisi saya yang gelisah atau anxious atau kondisi saya yang sedang depresi. Di awal-awal tuh saya tidak bisa membedakan keduanya. Jadi saya bingung sendiri. Dalam kondisi yang anxious tadi, gelisah. Dalam kondisi gelisah, apakah pernah sampai kemudian aktual melakukan sesuatu yang diketahui orang gitu? Berteriak, merusak? Istri saya yang tahu. Saya melakukan hal-hal kayak gitu. Kalau di awal kondisi saya dulu tuh merusak barang di rumah, emosi yang tidak terkendali gitu. Istri pernah mempertanyakan di awal-awal? Oh iya, dia sangat kaget karena itu kan perubahan yang drastis dari saya yang normal kemudian berubah hanya dalam hitungan jam, berubah gitu situasinya. Ya itulah akhirnya, dan konsultasi saya dengan psikiater juga selalu dengan istri saya. Jadi psikiater agar memberitahu, istri juga tahu nih pada akhirnya. Situasi saya seperti ini tuh istri saya harus seperti apa gitu. Jadi dia harus mengenali juga diri saya. Gitu. Itu memang situasi yang sangat berat kalau itu terjadi, dan sampai sudah ada buah hati saat itu. Sudah. Jadi tahun 2016 itu berarti meledak pertama tuh kan tahun 2016 ya saya. Anak saya udah 6 tahun umurnya. Dan saya kalau boleh misalnya mencoba untuk lebih mengeksakan gitu ya. Kira-kira spesifik apa sih yang awalnya menyebabkan itu muncul? Kan pasti itu awalnya sampai sekarang dalam sebenarnya masih jadi misteri. Pangkalnya sendiri apa gitu. Betul. Yang sekarang ditangani itu adalah gejala yang muncul kan gitu. Tapi saya belum sampai pada terapi psikoanalisis untuk mengenali gitu ya. Pangkal persoalannya yang pertama kali itu apa. Belum, sampai sekarang saya belum tahu dan hanya bisa meraba-raba saja, mungkin ini mungkin itu gitu. Tapi yang psikiater coba obat itu adalah gejala yang muncul ke permukaan gitu, agar itu tidak terlalu sering terjadi. Jadi walaupun dengan pengobatan juga masih suka muncul kegelisahan mendadak atau depresi. Biasanya pemicunya apa, Mas Jaki? Tidak jelas. Tidak jelas juga. Dalam kondisi bahagia sekalipun, kayak misalnya kemarin ya, ketika saya menang jadi prosa pilihan Tempo. Saya merasakan bahagia, terus dalam hitungan jam saya ambruk. Gelisah. Tidak jelas. Gelisah. Kayak saya sendiri gak tahu kenapa saya gelisah gitu. Jadi akhirnya sudah memilih istirahat. Ini mungkin sesuatu yang gak ilmiah nih akan katakan saya ingin mengajak bicara pada soal itu. Terapi menulis, kemudian medis, bagaimanapun kan hal-hal yang pengobatan yang bukan mutakhir ya, modern. Yeah. Apakah pernah berpikir kita kembali pada budaya kita gitu ya? Apakah pernah berpikir ini buatan orang yang tidak suka seperti yang tadi di awal? Ada beberapa orang yang bilang ke saya seperti itu. Ini kayaknya ada yang nggak suka ke kamu, tapi saya sendiri nggak percaya sih hal gitu. Saya pikir sih ini pasti ada penyebab yang lebih rasional. Saya pikir itu lebih husnuzon juga ya. Yeah. Biarlah kalau saya ya pasti banyak orang sakit hati dengan keberadaan saya, apalagi dulu menulis waktu jadi jurnalis ya, menulis banyak orang gitu. Tapi ya saya sih tidak sampai terpikir bahwa apa yang saya alami ini sebagai kiriman orang lain. Ini ya kondisi saya, harus saya terima saja sih. Oke, kalau misalnya boleh saya bertanya ya, Mas menulis sesuatu menyakiti orang, ada
ada rasa semacam penyesalan telah menulis itu? Sebagai wartawan kan tidak kita kan? Iya, kan? karena itu kewajiban. Kewajiban kita gitu kan, betul. Kewajiban itu. Saya tidak punya intensi menyakiti orang lain. Betul. Yang saya lakukan adalah kewajiban untuk mengabarkan. Betul. Gitu. Dan saya kan tidak pernah menulis perselingkuhan siapa. Iya. Itu hal yang buat saya itu urusan privasi. dia lah, Iya. privasi dia. Tapi hal yang berurusan dengan publik. Betul. Itu jadi urusan saya karena saya seorang jurnalis Iya. dan tugas saya mengabarkan. Sesuatu yang sekarang baur dalam urusan coba jurnalis, katakan saja lah jurnalistik sekarang kan baur betul. Sampai misalnya hal-hal yang yang gak etis, privat aja kemudian dibuka-buka gitu. Saya tidak pernah menulis hal yang seperti itu. Semua yang saya tulis itu pasti berkaitan dengan urusan publik. Jadi tidak ada yang harus disesali dari sana. Ke depan masih ada ini nggak? Masih ada yang ingin dibuat dalam masih dalam genre yang sama? Saya belum bicara soal dalam genre yang lain-lain saya itu. sebenarnya sudah punya satu naskah novel lagi yang belum terbit. Jadi udah seperberapa itu kalau di sudah 100%. 100%. Oh. Jadi selesai Kereta Semar Lembu saya langsung nulis lagi. Iya. Berapa Novel lama itu? pendek sih itu. Kalau Semar Lembu saya nulis 3 tahunan ya. Kalau novel yang baru ini saya nulis karena pendek ya hanya sekitar 150 halaman gitu. Saya hanya 6-7 bulan lah gitu menuliskan itu. Oke lah kalau gitu kita bicara soal ini nih, soal disiplin menulis ini. Seberapa disiplin Mas menulis? Setelah kalau saya interpretasi sudah tidak jadi wartawan saat ini. Kalau saya membandingkan diri saya dengan kebanyakan penulis, saya sangat disiplin. Sangat disiplin. Saya tidak ingin membandingkan, misalnya begini, ketika saya ngobrol dengan Terelia gitu ya, dia katakan saya punya waktu dari jam 3 sampai jam dikurangi subuh sampai jam 6. Apakah seperti itu tiap hari? Enggak, saya menyediakan waktu kalau pagi antara jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 pagi. Hanya 2 jam. Kemudian malam juga di jam yang sama, 8 sampai jam 10 malam. Bisa jadi, berapa banyak itu? Itu sangat tergantung situasi. Bisa hanya 1 paragraf seharian. Nguplek aja gitu 1 paragraf. Atau bisa 10 halaman. Iya. Tergantung ini juga ya. Tergantung berapa banyak ide yang hadir saat itu gitu. Tapi ya saya terus mendisiplinkan diri saja dalam dua slot waktu yang relatif pendek itu karena seharian itu kan saya harus bekerja mencari nafkah. Jadi saya hanya punya waktu 4 jam per hari untuk menulis dan saya maksimalkan itu. Kadang-kadang ya karena satu lain hal misalnya ada tamu datang, kawan berkunjung atau saya harus pergi ke satu tempat itu tidak bisa dilaksanakan. Betul. Ya nggak apa-apa gitu, itu insiden-insiden kecil saja lah gitu yang mengganggu proses penulisan. Tapi sebagian besar waktu saya sih ya saya menulis. Apakah kedisiplinan ini juga dipegang ketika misalnya tidak berada di rumah? Misalnya harus keluar kota, tetap itu? Saya usahakan. Setidak-tidaknya saya menulis catatan untuk nanti saya tuliskan. Katakanlah saya sedang tidak berada di dekat laptop, entah karena sedang tugas kemana gitu kan. Ada ide, saya selalu memikirkan novel saya kan, walaupun saya sedang bekerja untuk hal lain gitu. Tapi saya pikiran tentang novel itu selalu nempel di kepala saya. Jadi ide itu kadang-kadang muncul dimanapun kan. Ya saya catat, atau saya tulis di HP saya, di notes. Tentang ini, atau saya memikirkan, di bab yang kemarin ada kekurangan ini saya tulis. Untuk nanti saya satu waktu saya punya kesempatan membuka laptop ya saya perbaiki itu. Jadi sangat disiplin. Iya betul. Banyak orang bertanya, Zaki ini udah kerja di Amnesty, masih bisa nulis novel, masih bisa nulis esai, kapan waktunya sebetulnya? Ya itu 2 karena di Amnesty kan juga sama dengan jurnalis kan, kerjaan yang tidak mengenal waktu juga. Sudah berapa lama di Amnesty International? Sejak 2020. Sejak 2020. Seberapa sibuk dibandingkan dengan jurnalis dulu? Ya tidak sesibuk waktu jadi jurnalis karena ini relatif bidang yang berbeda gitu ya. Ada jam kerja yang cukup jelas gitu sebetulnya. Jarang sekali ada pekerjaan yang harus saya kerjakan sampai malam. Biasanya ini meliputi apa? Meliputi pelaporan atau juga langsung advokasi? Advokasi. Lebih banyak advokasi, perencanaan kampanye hak asasi manusia, hal-hal. Artinya tidak sekadar di Jakarta dong ya? Ya kadang-kadang saya harus keluar kota untuk melakukan tugas-tugas
Dan ya kalau saya sih orang yang ogah rugi, jadi saya juga memanfaatkan pekerjaan saya untuk mengobservasi dunia yang berbeda kan. Iya betul. Saya bisa berkunjung ke luar kota, bertemu dengan banyak orang. Itu kan kesempatan saya juga untuk mengobservasi dan menggali kemanusiaan. Kemanusiaan nih, betul. Untuk jadi bahan penulisan saya. Iya. Jadi saya tidak ingin membiarkan diri saya idle. Gara-gara kerjaan terus saya jadi nggak bisa nulis. Saya nggak bisa. Dan itu sebetulnya kilah lah ya. Bagaimanapun ini. Iya, bagaimanapun itu cita-cita saya sejak dulu. Betul. Jadi saya harus menjalani cita-cita itu. Mas Zaki begini, mungkin saya salah interpretasi ya. Saya pernah membaca bahwa saya tidak tahu mana sebetulnya yang Mas Zaki rasakan. Apakah kreativitas ini yang kemudian memunculkan keganjilan pada saat-saat tertentu, atau keganjilan ini yang kemudian justru memunculkan kreativitas? Bisa dua-duanya sih, tergantung situasinya. Kadang-kadang saya mencoba memeras kreativitas tidak memunculkan sesuatu yang ganjil. Tapi kadang-kadang dari lagi ngelamun tiba-tiba terpikir sesuatu ide yang agak nyeleneh atau agak aneh, ya saya buru-buru menuliskannya. Artinya harus selalu sedia paling tidak pulpen dan catatan ya? Karena ide itu punya sayap. Betul. Kalau tidak ditulis dia akan terbang dan tidak akan kembali lagi. Barangkali ada sesuatu yang belum sempat saya tanyakan, yang luput dari ini tapi penting buat pemirsa. Ya buat mereka yang ingin berjuang menjadi penulis, ya saya hanya bisa berpesan menulislah kapanpun dan pegang cita-cita itu agar kita bisa konsisten menulis. Saya kan berarti kalau dihitung-hitung sudah 20 tahun ya. Iya. Sejak awal menulis novel 2002 sekarang udah 2023. Sudah 20 tahun ya saya terus menulis gitu. Menulis apapun, mau cerpen, prosa, puisi gitu kan, esai. Dan kalau misalnya dilihat, ini dari pengamatan saya yang mungkin kurang cermat ya. Paling tidak kan 5 tahun terakhir ini produktivitasnya kan. Ya, rata-rata saya menulis kalau dihitung sejak 2014, sejak novel pertama terbit, itu rata-rata setiap tahun ada satu buku keluar. Dan itu memang bukan hal yang mudah. Gitu. Iya. Itu benar-benar mengeluarkan keringat dan air mata untuk bisa bisa seproduktif itu. Betul. Saya sendiri menganggap diri saya kurang produktif karena ya 1 tahun cuma 1 buku yang keluar itu. Beberapa penulis lain kan bisa beberapa judul buku dalam 1 tahun. Dulu ada penulis biografi, mungkin Mas Zaki sendiri bisa menerka-nerka yang 1 tahun bisa mengeluarkan 5-6 tulisan buku-buku gede gitu sampai kemudian orang sanksi. Itu bukan bagian dari pembicaraan kita saat ini. Pemirsa, kawan inilah, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti obrolan saya dan Mohon Sepriosa dengan Mas Zaki Yamani. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komen di podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.